Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai untuk sesi tutorialnya. Karena hari ini kelas basic, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait halaman Simodis. Lalu kita akan masuk ke aplikasi Simodisnya dan saya jelaskan dulu terkait menu-menu apa saja yang ada di aplikasi Simodisnya. Baik, untuk halaman Simodis, ini Bapak dan Ibu seperti yang sudah diketahui, Bapak dan Ibu bisa akses di alamat bigo.id/simodis. Nanti untuk penulisan publikasi ini, dia akan langsung muncul secara otomatis. Lalu di halaman beranda ini juga ada informasi terkait berita terbaru ya. Kalau misalkan ada update apapun terkait DHE ataupun DPI, pasti akan kami sampaikan di halaman beranda ini. Selain itu juga di sini ada informasi terkait kontak center Bank Indonesia, yaitu Bicara, yang bisa Bapak dan Ibu hubungi melalui email ataupun telepon, serta helpdesk khusus untuk aplikasi Simodisnya yang bisa Bapak dan Ibu email ya jika ada kendala terkait pelaporan DHE ataupun DPI-nya. Lalu di pojok kiri bawah ini juga ada video tutorial terkait pelaporan DHE dan juga DPI yang bisa Bapak dan Ibu klik ya. Nanti kalau misalkan hari ini lupa gitu ya, Bapak dan Ibu bisa klik aja di link video tutorial tersebut yang ada di YouTube untuk mengingat kembali cara pelaporan DHE ataupun DPI-nya. Oke, selanjutnya untuk ketentuan di sini akan ada informasi terkait FAQ dan juga peraturan DHE dan juga DPI yang tadi sudah disampaikan ya tentunya, yaitu terkait PBI dan juga PADG yang bisa Bapak dan Ibu unduh filenya. Di sini ada file yang versi bahasa Inggrisnya juga. Jadi kalau misalkan mungkin buyer ataupun supplier membutuhkan informasi terkait kenapa sih harus melakukan pelaporan DHE ataupun mencantumkan kode per-postcode, nah ini bisa disampaikan untuk peraturannya ya. Selanjutnya kita balik lagi di halaman beranda. Seandainya kalau misalkan Bapak dan Ibu ada kendala gitu ya pada saat login, entah mungkin passwordnya lupa atau passwordnya expired atau mungkin PIC-nya berganti dan tidak tahu untuk passwordnya, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan reset password. Caranya tinggal diklik di sini di samping tulisan lupa password ya, klik di sini. Nanti di sini Bapak dan Ibu tinggal masukkan aja username yang ingin dilakukan resetnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan diisi secara lengkap ya untuk username yang akan di-reset. Kalau misalkan Bapak dan Ibu lupa gitu ya usernya, diingat-ingat aja. Bank Indonesia memberikan 3 buah username, yaitu S1A, S2A, dan juga S3A. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu untuk 9 digit di belakang ini, kalau misalkan lupa bisa dicek dari NPWP perusahaan ya. Jadi 9 digit di belakang S1A ataupun S2A itu adalah NPWP perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal diklik aja tombol kirimnya. Nanti dia akan ada 2 jenis notifikasi yang muncul. Yaitu yang pertama seandainya Bapak dan Ibu untuk profil perusahaan dan juga alamat email PIC-nya, kalau misalkan belum disetujui dan mungkin juga belum diisi ya untuk email PIC-nya, maka ketika diklik tombol kirim, notifikasinya adalah silakan hubungi AO untuk mengetahui password yang terbaru seperti itu. Tetapi kalau misalkan profil perusahaan Bapak dan Ibu untuk alamat email masing-masing PIC sudah dilengkapi dan statusnya sudah disetujui, maka ketika diklik tombol kirim, notifikasinya adalah silakan cek ke email yang terdaftar tersebut ya untuk masing-masing PIC-nya. Tetapi seandainya misalkan Bapak dan Ibu ternyata PIC-nya sudah tidak ada di kantor gitu ya, atau mungkin lagi cuti ataupun sudah resign gitu ya dan tidak mengetahui email yang digunakan, Bapak dan Ibu bisa langsung informasikan saja ke AO. Karena AO ketika Bapak dan Ibu melakukan reset, mereka tetap mendapatkan istilahnya kopian password yang awalnya itu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal informasikan saja username secara lengkap ini kepada AO-nya masing-masing jika ingin mengetahui password barunya. Baik, kita lanjut lagi ke halaman beranda. Kita balik sebentar, kita login.
Ya, di sini saya akan menggunakan akun dari Bank Indonesia untuk menginformasikan terkait menu-menunya ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk Simodis Bapak dan Ibu untuk pertama kali itu wajib menggunakan user S1A terlebih dahulu. Kenapa harus menggunakan user S1A? Karena user S1A tersebut adalah admin atau super admin untuk aplikasi Simodisnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu login pertama kali tidak menggunakan user S1A, mungkin misal langsung menggunakan user S2A atau S3A gitu ya untuk pertama kali, maka halaman yang tampil di Simodis itu hanya rencana tindak lanjut seperti ini. Tetapi menu yang sebelah kirinya ini tidak ada sama sekali. Jadi kalau untuk pertama kali, untuk user S2A sama S3A itu memang menu sebelah kirinya itu memang tidak ada. Jadi harus dikonfigurasi terlebih dahulu oleh si admin. Dalam hal ini si user S1A. Nah, setelah menggunakan user S1A, Bapak dan Ibu silahkan cek untuk rule perusahaan Bapak dan Ibu yang ada di aplikasi Simodis, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini kita ada beberapa jenis rule ya, Bapak dan Ibu, ada eksportir, importir, PDKM, penerima DHE, pembayar DPI, ataupun PJT ekspor. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ekspor sama impor, berarti di sini ada dua pilihan, yaitu eksportir dan juga importir. Ataupun mungkin Bapak dan Ibu tidak melakukan ekspor sama impor, tetapi Bapak dan Ibu cuma menerima terkait penerimaan DHE ataupun pembayaran DPI, maka pilihannya adalah penerima DHE ataupun pembayar DPI. Nah, kalau PJT ini jasa ya Bapak dan Ibu, jasa pengiriman untuk ekspor. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ngecek gitu ya untuk rule yang ada di sini tuh masih belum sesuai, Bapak dan Ibu boleh informasikan ke kami, tinggal tuliskan aja di kolom chat nama perusahaan, lalu rule apa yang ingin ditambahkan. Ataupun mungkin sewaktu-waktu nanti misalkan perusahaannya berkembang gitu ya dan kegiatan bertambah, yang tadinya cuma ekspor doang, terus tiba-tiba karena perusahaan berkembang gitu ya Bapak dan Ibu, ada kegiatan impornya. Nah, Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan kepada helpdesk Simodis ataupun ke AO-nya masing-masing untuk ditambahkan rule tersebut. Jadi kalau rule ini digunakan sesuai dengan pelaporannya ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melakukan pelaporan DHE, berarti pilihnya yang eksportir. Tapi kalau ingin melakukan pelaporan DPI, maka pilihnya yang importir. Oke, selanjutnya. Ketika Bapak dan Ibu login, tentunya yang muncul adalah halaman rencana tindak lanjut seperti ini. Nah, untuk tampilan menu, untuk sisi ekspor maupun sisi impor itu sebenarnya kurang lebih sama ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini secara garis besar itu sama. Di sini ada rencana tindak lanjut, manajemen profil, data PPE, data incoming, pelaporan DHE, summary PPE ataupun audit trail ya. Nah, kalau di sisi impor ini kurang lebih cuma beda namanya aja, PPE, PPI, incoming jadi outgoing seperti itu ya. Pelaporan DHE menjadi pelaporan DPI. Kurang lebih kalau untuk perbedaannya seperti itu untuk penamaannya. Tetapi selain itu juga ada sedikit penambahan karena di sisi ekspor ini karena dia ada dua jenis ya Bapak dan Ibu. Dia ada jenis DHE non SDA dan juga DHE SDA. Makanya dia ada sedikit penambahan untuk menu-menunya, yaitu penambahannya di grafik tentunya. Ya, karena di sini ada DHE-SDA dan non SDA. Maka kalau misalkan Bapak dan Ibu mendapat surat teguran, ini artinya ekspor Bapak dan Ibu itu kategorinya non SDA. Tetapi kalau kena suratnya itu adalah surat pemantauan, ini berarti Bapak dan Ibu ekspornya itu termasuk kategori sumber daya alam atau SDA. Nah, perbedaannya lagi adalah di bagian transaksi uangnya, ya, yaitu di bagian incoming. Di sini ada tambahan satu submenu, yaitu incoming rekening khusus LLD5, yang fungsinya adalah untuk menampilkan data penerimaan DHE terkait DHE SDA yang harus menggunakan rekening khusus tersebut. Selanjutnya di bagian pelaporan juga untuk ekspor ini ada dua tambahan submenu ya, yaitu netting SDA dan juga netting non SDA. Nah, untuk hari ini kita akan ajarkan sampai dengan menu yang dokumen pendukung.
Nah, untuk yang netting kita akan ajarkan di kelas khusus ya nanti Bapak Ibu, kalau misalkan memang Bapak Ibu yang hadir di acara hari ini memang ada kegiatan eksportir SDA dan pembayaran itu menggunakan netting. Nah, kalau netting itu biasanya pembayaran itu istilahnya kayak menyocokkan data AR dan AP dalam satu grup perusahaan, biasanya anak perusahaan ataupun grup perusahaan. Nanti itu ada istilahnya netting terima, netting bayar, ataupun netting nol. Nah, takutnya kita nggak cukup waktunya, makanya kami ajarkan sampai hari ini, di sesi hari ini, kita ajarkan sampai di dokumen pendukung, supaya sama dengan sisi impornya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di rencana tindak lanjut ini, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, ini tidak ada grafik warna apapun gitu ya, polos. Nah, ini artinya berarti PPE atau PPI Bapak Ibu belum ada yang kena surat teguran ataupun surat pemantauan. Tetapi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu atau mungkin saat ini dicek itu ada grafik warna merah atau warna biru gitu ya. Nah, kalau ada warna merah di salah satu sisi gitu ya di surat teguran ataupun surat pemantauan, lalu di ujungnya itu ada angkanya. Nah, itu artinya ada sejumlah PPE atau PPI yang terkena surat teguran atau pemantauan ya kalau grafiknya warna merah. Lalu periodenya ini nanti dia akan muncul nih, akan menginformasikan periode kapan sih yang terkena surat teguran ataupun surat pemantauan tersebut. Tetapi kalau misalkan grafiknya warna biru gitu ya, terus di ujungnya ada angka, itu berarti Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan sejumlah laporan PPE atau PPI ya, yang sebelumnya terkena surat teguran ataupun surat pemantauan itu sudah berhasil dilakukan pelaporan dan sudah matching. Seperti itu. Kalau grafiknya warna biru. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke halaman selanjutnya yaitu bagian manajemen profil. Jadi kalaupun saya menjelaskan dari sisi ekspor ataupun impor, ini fungsi menunya sama ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan untuk fungsi-fungsi menunya dan cara pelaporannya seperti apa nanti. Nah, pertama kali Bapak dan Ibu yang wajib dilakukan ya, itu adalah mengecek apakah profil perusahaan Bapak dan Ibu sudah benar ataukah sudah terupdate datanya. Kita cek data profil pelapor ataupun data profil perusahaan Bapak Ibu di menu manajemen profil di bagian data profil pelapor di tab yang terakhir di bagian profil. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih tab yang keempatnya saja. Untuk NIK, NPWP, PPE atau PPI ini tidak perlu dihiraukan ya, boleh dibilang diabaikan aja. Jadi yang kita pantau ini adalah bagian profilnya. Nah, untuk NPWP sama nama, ini dia tidak bisa diedit ya Bapak Ibu, kalau di bagian data profil pelapor ini tidak bisa diedit. Jadi ini untuk mengecek aja datanya. Nah, di sini Bapak Ibu cek nih, nama, perusahaan, alamat, kode pos, dan lain-lain, apakah sudah terisi atau belum ya. Begitu juga untuk PIC-nya, S1, S2, dan juga S3, apakah sudah dilengkapi. Lalu selanjutnya adalah bagian nomor rekening, apakah sudah diisi untuk nomor rekeningnya atau belum. Karena kalau misalkan nomor rekeningnya belum diisi, itu artinya Bapak Ibu belum bisa melakukan pelaporan apapun di Simodis. Karena kalau misalkan nomor rekeningnya belum diinput, otomatis data arus uang terkait pembayaran ataupun penerimaan DHE itu tidak akan muncul di aplikasi Simodis. Ya, jadi ini krusial ya Bapak Ibu untuk nomor rekening pastikan sudah terisi. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, Bapak Ibu bisa lakukan update profil perusahaan Bapak Ibu di menu yang kedua, yaitu menu ubah profil. Jadi ngeditnya bukan di bagian data profil pelapor ya Bapak Ibu, tapi di bagian ubah profil. Nah, di bagian menu ubah profil ini, untuk NPWP kami memang hanya menggunakan 9 digit, jadi tidak perlu khawatir. Tidak ada kesalahan dalam sistem ya Bapak Ibu. Tinggal dicocokkan aja 9 digit di awal itu benar atau enggak. Yang kedua adalah nama. Seandainya nama perusahaan Bapak dan Ibu ini tidak sesuai, Bapak dan Ibu boleh informasikan ke AO disertakan dengan bukti pendirian perusahaan atau perubahan nama perusahaan. Nanti sama AO akan disesuaikan sesuai dengan akte perubahan nama perusahaan tersebut ya, yang sudah disahkan tentunya oleh notaris. Nah, lalu untuk alamat di sini adalah alamat untuk surat menyurat atau Bapak dan Ibu bekerja ya, yaitu mungkin di kantor pusatnya. Jangan sampai di alamat yang di sini ini adalah alamat kantor yang lama gitu ya, ketika PT baru pertama kali mendirikan gitu ya,
ataupun mungkin alamat gudang. Nah, itu lebih berisiko lagi. Karena alamat ini akan digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengirim mungkin undangan ataupun informasi terkait pelaporan DHE dan juga DPI. Pastikan alamat yang diisi di sini sedetil mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin nama PT-nya, nama gedungnya, lantainya, kelurahan, kecamatan, nomor, dan lain-lain. Ya, sedetil mungkin. Kode pos jangan lupa diisi, nomor telepon silakan dilengkapi, dan juga nomor fax. Ini opsional ya Bapak Ibu, boleh diisi, boleh tidak. Selanjutnya adalah di bagian kontak person. Nah, di bagian kontak person ini juga bagian penting juga ya Bapak Ibu. Jadi untuk user yang kami berikan ini 3 buah user. Jadi Bapak Ibu pastikan ketiga-tiganya ini diisi dengan orang yang berbeda, walaupun mungkin PIC-nya cuma 1 orang ya Bapak Ibu. Nah, untuk misalkan Bapak Ibu ada PIC-nya cuma 1, maka PIC pertama itu adalah menggunakan user S1A. Nanti untuk user S2A maupun user S3A bisa diisi dengan manajernya ataupun direkturnya gitu ya, sebagai backupnya. Sewaktu-waktu kalau misalkan ada informasi terkait DHE ataupun DPI, mereka menerima laporan tersebut. Ataupun mungkin Bapak Ibu ada ekspor sama impor. Nah, user S1-nya ekspornya, user S2-nya sebagai importirnya gitu ya. S3-nya ya manajernya gitu ya. Terserah. Nah, untuk email pastikan Bapak Ibu juga dilengkapi dan tidak ada kesalahan penulisannya. Untuk domain emailnya, spasi, titik, dan lain-lain jangan sampai salah. Karena alamat email yang tercantum di situ adalah alamat email yang digunakan untuk Bapak Ibu kalau misalkan reset password. Dia akan merujuk ke email yang terdaftar di situ. Nah, untuk nomor handphone juga pastikan silakan Bapak Ibu isi. Ya, jangan sampai salah nomor handphonenya. Ini siapa tahu berguna untuk AO-nya. Misalkan Bapak Ibu kesulitan menghubungi AO bisa mengecek di aplikasi Simodisnya dan bisa menghubungi Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nanti kalau misalkan nomor handphonenya sudah diisi, gitu ya, mungkin AO bisa langsung kontak ke Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau misalkan ada kesulitan terkait pelaporan DHE ataupun lain-lain. Lalu di bagian bawahnya lagi ini ada informasi terkait account officer ya, yang akan menghandle Bapak dan Ibu terkait pelaporan DHE ataupun DPI ya. Di sini ada nomor teleponnya, ada alamat emailnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kesulitan dalam melakukan dalam menghubungi AO, Bapak dan Ibu bisa email terlebih dahulu membuat appointment kepada AO. Karena AO ini mereka menghandle kurang lebih 100 sampai 200 perusahaan. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu telepon, itu ibaratnya untung-untungan nih, diangkat atau enggak. Karena kondisinya saat ini kita masih sistem hybrid ya Bapak Ibu, WFH dan WFO. Walaupun AO-nya itu WFH, mereka sudah dilengkapi dengan perangkatnya istilahnya untuk menerima panggilan Bapak Ibu di rumah. Selanjutnya untuk nomor rekening bank jangan lupa ditambahkan ya, diklik dulu tanda plusnya. Diklik dulu tanda plusnya, masukkan nomor rekening secara lengkap, nama rekeningnya. Nah, di sini nama rekeningnya cukup nama perusahaannya aja ya, Bapak Ibu, jangan ditambahkan cabang banknya dan lain-lain. Di sini tinggal pilih bank apa, misalkan di sini saya daftarkan Bank BRI. Lalu di sini kategorinya ada umum sama khusus. Nah, khusus ini digunakan untuk yang DHE SDA atau sumber daya alam. Perbedaannya adalah kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan rekening khusus, ketika Bapak Ibu menginput ketiga kolom ini dengan data yang benar, maka dia akan langsung terverifikasi ya kalau data ketiga kolom itu benar. Tetapi kalau misalkan Bapak dan Ibu nih untuk yang DHE, non SDA dan impor, nah ini ketika diklik tombol simpan dia tidak akan langsung terverifikasi. Jadi kalau yang menggunakan rekening umum, Bapak dan Ibu harus konfirmasi kepada pihak bank untuk melakukan verifikasi nomor rekening yang Bapak dan Ibu cantumkan di aplikasi Simodis. Jadi Bapak dan Ibu tinggal kontak aja nih, misalkan saya daftarkan ke Bank BRI, saya kontak ke Bank BRI, tolong verifikasi nomor rekening saya untuk aplikasi Simodis. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Seandainya kalau misalkan Bapak dan Ibu datang ke kantor cabang dan kantor cabangnya tidak mengerti, Bapak dan Ibu bilang aja ke kantor cabangnya, tolong hubungi kantor pusatnya. Karena untuk Simodis ini kami sudah sosialisasikan sejak tahun 2019. Jadi kalau misalkan kantor cabang ada yang belum paham, mungkin mereka adalah orang baru atau mungkin belum terinformasi dari kantor pusatnya.
Yang pasti dari Bank Indonesia sudah menginformasikan kepada pihak bank devisa di seluruh Indonesia ya, sudah disampaikan. Oke, nanti kalau misalkan nomor rekeningnya sudah terverifikasi, ya. Oh ya, untuk nomor rekening di sini adalah semua nomor rekening yang memang terkait kegiatan ekspor dan juga impor. Jadi kalau misalkan ada 10 ataupun cuma 1 gitu ya, ya berarti semuanya dimasukkan di sini. Seperti pastikan semuanya sudah terverifikasi terlebih dahulu untuk nomor rekeningnya. Kalau sudah terverifikasi semua, Bapak dan Ibu tinggal klik tombol save, lalu klik unduh surat pernyataan. Nah, di unduh surat pernyataan ini Bapak dan Ibu tidak perlu mendownload ya, tidak perlu mengedit banyak untuk surat pernyataannya. Karena surat pernyataannya ini itu dia sudah mengcapture data-data Bapak dan Ibu yang sudah diisi di website. Ya, ketika Bapak dan Ibu klik tombol save, itu dia langsung capture datanya ke surat pernyataan. Jadi di surat pernyataan ini Bapak dan Ibu cukup edit bagian si penandatangan dan jabatan si penandatangannya aja. Lalu kalau sudah, tinggal dicetak di kop surat perusahaan, diberi stempel, materai, dan lupa nama dan juga jabatan si penandatangan tentunya. Kalau sudah di-scan surat pernyataan tersebut, upload di sini, di select file, lalu klik tombol submit. Ya. Nanti kalau sudah diklik tombol submit, statusnya ini akan berubah menjadi proses persetujuan. Nah, kalau statusnya sudah berubah menjadi proses persetujuan, Bapak dan Ibu bisa kontak ke AO-nya masing-masing yang ada di Bank Indonesia untuk mengapproval terkait update perubahan data profil perusahaan Bapak dan Ibu. Nanti AO akan mengecek data yang Bapak dan Ibu submit dengan data yang di website, apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah, dia akan mengajukan ke pimpinannya, pejabat pemutusnya. Kalau misalkan sudah oke, maka statusnya ini akan berubah menjadi sudah disetujui. Nanti kalau statusnya sudah disetujui, nanti data-data terkait arus uangnya yang Bapak Ibu cantumkan di nomor rekening ini, dia akan mulai masuk ke aplikasi Simodis. Jadi kalau misalkan statusnya sudah disetujui, Bapak dan Ibu tunggu 1 hari dulu ya. Kenapa harus tunggu 1 hari? Supaya datanya itu maksimal sudah masuk semua di database Simodisnya. Karena kalau misalkan baru banget gitu ya, terus Bapak Ibu cek, pasti kemungkinan besar ada beberapa data yang mungkin belum teralir dengan sempurna untuk data pembayaran ataupun penerimaan DHE-nya. Oke, kita lanjut ke bagian menu manajemen hak akses. Nah, untuk manajemen hak akses ini fungsinya adalah untuk memberikan akses kepada user S2A dan juga user S3A. Seperti yang tadi saya bilang, user S2A dan juga user S3A untuk pertama kali itu dia tidak ada menu sama sekali di sebelah kirinya. Jadi harus dikonfigurasi oleh si S1A selaku admin. Jadi kalau contohnya seperti ini ya. Jadi saya coba cek yang S3A, kita klik lihat. Nah, setelah diklik lihat, di sini Bapak Ibu bisa ngecek nanti ya, bentar. Terus nah di sini tulisannya no data. Sekarang kita bandingkan dengan user S1A. Nah, untuk user S1A di sini lengkap. Ada summary PPI, data outgoing dan lain-lain. Ya, di sini juga ada manajemen profil, cara tindak lanjut. Makanya semua menunya ini muncul. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk user S2A ataupun user S3A tinggal diklik lihat, lalu klik tambahkan, pilih menu apa yang boleh diakses sama user tersebut. Karena itu kan kebijakan dari perusahaan masing-masing ya Bapak dan Ibu. Mungkin karena PIC pelaporan cuma 1 gitu ya, terus selanjutnya itu manajernya, kan manajernya nggak mungkin melakukan pelaporan ya Bapak dan Ibu, mungkin gitu ya. Atau mungkin direkturnya gitu yang didaftarkan. Nah, mungkin mereka cuma mau melihat-lihat aja gitu ya terkait data PPE atau PPI-nya. Ini nanti tinggal diklik simpan gitu ya. Klik lagi tanda plus, nanti tinggal pilih. Mungkin dia mau melihat nih data PPE sama PPI-nya sudah terlapor atau belum ya. Mungkin kalau direkturnya cukup itu aja ya Bapak Ibu, yang lain nggak perlu dikasih lihat misalkan. Nanti untuk manajemen hak akses ini kita tidak ada aturannya, jadi itu dibebaskan sesuai dengan manajemen dari perusahaan masing-masing Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya itu adalah bagian ubah password ya Bapak dan Ibu. Kalau ubah password itu standar ya Bapak dan Ibu, kita hanya untuk merubah password lama ke password baru. Nah, karena untuk password Simodis itu berlakunya itu adalah 6 bulan. Jadi kalau misalkan sudah mendekati 6 bulan, dia ada notifikasi itu di pojok bawah
password Anda akan expired 5 hari lagi, 3 hari lagi. Biasanya sih seminggu sebelum expired dia ada notifikasi ketika Bapak Ibu login ke aplikasi Simodisnya. Nah, untuk password ini seperti contoh yang Bapak Ibu terima di surat pertama kali terkait hak akses. Ini minimal ya kalau bisa di atas 6 digit ya, minimal 8 atau 10 digit. Mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga spesial karakter. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke data PPE atau data PPI. Nah, untuk data PPE atau data PPI ini kita dapat capturean data dari pihak Bea Cukai. Ya, jadi Bank Indonesia itu nggak ngedit manual ya Bapak Ibu atau ngentriin satu-satu gitu ya. Karena kan Bapak Ibu tentunya sudah mengisi ya data-data terkait barang ekspor ataupun impornya di aplikasi CESA Bea Cukai. Nah, dari aplikasi CESA tersebutlah kami mendapatkan kopian data istilahnya sesuai dengan kebutuhan kami. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ngecek nih terkait dokumen PEB-nya atau PIB-nya ya. Jadi PPI sama PPE itu PIB sama PEB gitu ya. Jadi jangan bingung untuk istilah namanya. Nah, untuk data PPI all di sini untuk pencarian data ini periode pencariannya ini memang kita batasi saat ini yaitu 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Tapi bukan berarti cuma 3 bulan doang nih data yang bisa ditampilkan. Data sebelumnya itu bisa ditampilkan juga. Nanti Bapak Ibu tinggal edit aja di periodenya ini sesuai dengan kebutuhan gitu ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Nah, untuk data yang ditampilkan, yang pertama dia ada kolom nomor KPBC atau cabang bea cukai, nomor PPI atau PPI ini nomor PEB atau PIB-nya, nomor invoice yang tercantum di dokumen PIB-nya, nilai invoice-nya, total invoice yang ada di dalam satu PEB ya. Terus ini tanggal PPE atau PPI-nya terbit itu kapan? Di sini tanggal batas waktu Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan atau koreksi pelapor. Lalu di sini juga ada informasi terkait sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo. Jadi kalau misalkan sudah jatuh tempo, berarti Bapak Ibu harus segera kerjakan gitu ya. Di sini ada valutanya dan juga nilai PPI asli atau nilai PPI asli. Kalau untuk impor, PPI asli ini adalah nilai CIF, yaitu yang sudah mengandung nilai freight dan juga insurance ya tentunya. Nah, kalau untuk PPE atau PEB asli itu adalah nilai FOB-nya, jadi freight on board-nya saja yang dicantumkan di situ. Ya. Lalu di sini ada nilai maklon. Nah, kalau nilai maklon ini, kalau misalkan Bapak Ibu ada kegiatan jasanya itu adalah jasa maklon ya, yaitu jasa mungkin contohnya itu kalau misalkan Bapak Ibu terima bahan gitu ya dari China, terus di sini Bapak Ibu jadikan bahan tersebut menjadi baju ataupun kaos gitu ya, lalu dikirimkan lagi ke China. Nah, Bapak Ibu cuma menerima hasil ataupun jasa penjahitan barang tersebut dari bahan menjadi baju seperti itu ya. Tetapi kan secara nilainya itu kan pasti berbeda ya dengan nilai transaksinya. Mungkin cuma 50% atau mungkin 30% dari nilai barang ekspor ataupun impornya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu input nilai maklon di aplikasi CSA Bea Cukai, maka dia akan muncul di database Simodis. Tetapi kalau tidak, maka Bank Indonesia secara sistematis dia akan langsung merujuk ke nilai PPI asli atau PPI asli seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu maklon, pastikan nilai maklonnya dicantumkan. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur, berarti nanti solusinya itu, selisihnya itu, Bapak Ibu harus upload dokumen pendukung yang menginformasikan kalau perusahaan Bapak Ibu adalah kegiatan ekspornya adalah maklon, seperti itu. Selanjutnya dari data PPI ini kita geser ke kanan itu ada informasi terkait incoming ataupun outgoing ya. Ini terkait informasi pembayaran ataupun penerimaan DHE-nya. Kalau kosong seperti ini artinya datanya itu belum terlapor ya Bapak Ibu atau mungkin belum terbayar ya. Bisa jadi dua hal tersebut. Jadi untuk PPA atau PPI itu kalau misalkan statusnya seperti ini ya devisa belum dibayar atau devisa belum diterima itu artinya mungkin ada dua hal ya. Emang benar belum dibayar atau belum diterima, atau memang sebenarnya sudah dilakukan pembayaran ataupun sudah diterima uangnya oleh perusahaan, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan dianggapnya tidak terlapor. Mungkin karena adanya perbedaan nomor invoice,
antara invoice PPI dengan invoice pembayaran, ataupun nilai alokasi pembayarannya, ya. Mungkin Bapak Ibu bayarnya gelondongan nih. Nah, secara database kan nilai masing-masing PIB-nya nggak kelihatan kan, jadi dianggapnya belum dilaporkan. Ataupun juga mungkin dikarenakan Bapak dan Ibu belum menggunakan kode purpose code pada saat pembayaran ataupun penerimaan DHE oleh si pihak buyer ya, sehingga dianggapnya tidak tercapture datanya. Lalu di sampingnya ini ada dokumen. Nah, dokumen ini Bapak dan Ibu fungsinya adalah untuk melihat PPE atau PPI mana yang terkena surat teguran ataupun surat pemantauan. Jadi informasinya itu ada di sini nih, di kolom bagian dokumen, di bagian data status. Nah, kalau misalkan di sini statusnya adalah surat teguran 1 ataupun surat pemantauan kedua, berarti ini adalah prioritas yang harus disegerakan dilakukan pelaporan. Tapi kalau misalkan di sini surat teguran, tapi di sini statusnya adalah devisa match, itu berarti Bapak Ibu sudah selesai melakukan pelaporan yang sebelumnya terkena surat teguran. Jadi kalau misalkan di bagian data selesai PPE atau PPI ini statusnya adalah devisa match, itu artinya pelaporan Bapak Ibu sudah selesai ya. Jadi patokannya laporan saya sudah benar atau belum itu Bapak Ibu bisa cek di kolom data selesai PPE atau PPI ini ya. Di kolom data status. Kalau status di sini sudah devisa match berarti sudah oke. Seperti itu. Oh ya, saya lupa tadi satu lagi, kalau misalkan di ekspor, setelah di outgoing, dia ada incoming rekening khusus ya. Dia akan menampilkan terkait pembayaran yang menggunakan rekening khusus untuk DHE SDA tentunya. Nah, di sini juga ada pemilah kolom, fungsinya untuk menambahkan atau mengurangi kolom-kolom yang ada di sini ya. Mungkin Bapak Ibu kalau masih baru gitu ya, pasti di sebelah data status ini masih ada lagi menu yaitu data detail PPI. Nah, di sini dia akan menampilkan nomor aju, tanggal, dan lain-lain. Lumayan panjang ya datanya di sini. Nah, setelah itu juga nanti ada detail outgoing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa checklist ataupun di unchecklist ya. Jadi di sini tinggal disesuaikan aja kebutuhan tabelnya itu mau sampai mana. Apakah cukup sampai data status ya? Kalau misalkan cukup, ya berarti sampai data status aja. Nanti di sini tinggal dihilangkan aja checklistnya ya. Untuk kolom ini juga bisa digeser-geser ya Bapak Ibu sesuai dengan keperluan Bapak Ibu. Mungkin nih euronya nggak itu gitu ya, atau saya mau ngeliat SDA-nya di belakang aja deh, gitu ya, terserah. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di sini Bapak Ibu juga bisa mengekspor file tersebut ke Excel ya, bisa seluruhnya ataupun sebagian ya, sesuai dengan data yang kita pilih. Misalkan kita checklist ini dan ini, berarti ya kita downloadnya ya 4 nomor ini. Lalu di sini ada 10, 20, 40. Ini artinya adalah banyaknya row yang ditampilkan di aplikasi Simodisnya. Seperti itu. Selanjutnya ada PPI outstanding. Nah, kalau untuk PPI outstanding ini adalah data yang ditampilkan ini adalah data PPI yang kemungkinan sudah terkena surat teguran ataupun yang kemungkinan bakal terkena surat teguran. Jadi ini secara pelaporan ya Bapak Ibu. Kalau secara prioritas, jadi Simodis itu prioritas untuk pelaporannya yang pertama adalah yang terkena surat teguran ataupun surat pemantauan. Yang kedua adalah PPE atau PPI yang muncul di bagian kolom data PPI outstanding ya. Kalau di sini muncul berarti Bapak Ibu harus segera kerjakan prioritas kedua. Tapi kalau no data seperti ini artinya belum ada PPE atau PPI yang bakal terkena surat teguran. Nah, tapi bukan berarti Bapak Ibu udah nih nggak usah dilaporin gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa cek di bagian PPI all mana yang sudah jatuh tempo dan pembayarannya sudah ada gitu ya. Nah, itu prioritas ketiganya. Selanjutnya ini ada PPI atau PPI history, dia menampilkan data 2 tahun terakhir ya. Jadi kalau untuk impor dia akan menampilkan data tahun 2020 ya, 2020. Tapi kalau untuk ekspor dia mulai mungkin dari tahun 2019. Karena kan sesuai ketentuan dan peraturan itu kan berbeda ya. Kalau ekspor itu mulai dari tahun 2019, kalau impor itu mulai berlakunya untuk dokumen tahun 2021 ya. Makanya data yang diambil oleh Bank Indonesia itu cuma sampai atau sejak awal tahun 2020 aja. Dan tahun 2020 kan tentunya juga tidak wajib untuk impor untuk dilakukan pelaporan. Karena untuk laporan impor itu berlakunya sejak 1 Januari 2021. Oke, selanjutnya ini ada bagian data outgoing atau data incoming. Ini dia akan menampilkan data terkait pembayaran ataupun penerimaan DHE dari pihak bank ya.
selama Bapak dan Ibu sudah mencantumkan purpose code secara lengkap dan tervalidasi. Jadi, data outgoing ataupun incoming ini, dia hanya menampilkan data yang sudah menggunakan kode purpose code. Nah, ini kebetulan karena kita menggunakan akun Bank Indonesia ya, tadi nomor rekeningnya juga belum di-entry gitu ya, makanya dia tidak muncul datanya. Oke, saya coba carikan contoh sampling datanya ya, incoming all. Nah, kurang lebih seperti ini datanya, incoming all. Untuk periode pencarian juga sama, maksimal 90 hari atau 3 bulan kurang lebihnya. Lalu di sini ada informasi nomor rekening, tanggal incoming, nomor dokumen, dan lain-lain. Jadi nomor dokumen ini, kalau Bapak Ibu ngeh gitu ya, pada saat kode purpose code itu kan ada 1011 atau 2012, jaring 2 kali, nomor invoice atau nomor dokumen. Nah, nomor dokumen itulah yang nanti akan tercapture di sini. Ya, tanggal incoming berarti tanggal interaksi pembayarannya atau pembayarannya dari buyer ataupun dari supplier. Kalau itu berarti tanggal outgoing ya, kalau diimpor. Valutanya nomor referensi ini otomatis dari pihak bank ya, jadi nggak perlu diotak-atik ya, nggak boleh diabaikan aja lah istilahnya. Lalu di sini ada nilai incomingnya, alokasi yang sudah digunakan, dan juga sisa uang dari 902 ini. Dan di sini ada flagnya dengan PPE atau tanpa PPE ya. Nah, kalau misalkan di sini saya coba ganti dulu ya, mungkin di sini sudah terlapor semua. Nah, di sini ada yang tanpa PPE dan juga dengan PPE. Sini juga ada informasi bank mana yang digunakan untuk transaksi pembayaran tersebut atau penerimaan DHI-nya. Selalu di bagian bawahnya lagi, ini ada incoming tanpa PPE. Ini cuma filter aja ya, Bapak Ibu, dari bagian incoming all. Tadi kan di incoming all ada yang dengan ataupun tanpa gitu ya. Di sini filternya doang. Jadi yang tanpanya aja yang muncul. Lalu di bagian bawah ini menampilkan data pembayaran yang sudah dilaporkan oleh pihak bank melalui LLD 5 seperti itu. Oke, selanjutnya kita bagian yang terpenting, yaitu bagian pelaporan DHE atau pelaporan DPI. Nah, untuk pelaporan DHE ataupun DPI, ini sebenarnya kita kasih 3 jenis pilihan untuk melakukan pelaporan. Yang pertama adalah input invoice ekspor, yang kedua adalah input invoice PPE, dan yang ketiga adalah input invoice incoming. Tetapi, yang perlu digarisbawahi, untuk devisa sumber daya alam itu hanya boleh menggunakan submenu yang kedua ya, input invoice PPE. Yang lainnya tidak boleh digunakan ya. Dari ketiga ini untuk SDA hanya boleh yang ini. Tapi kalau untuk yang DHE non SDA ataupun impor itu boleh pilih salah satu dari ketiga submenu ini. Jadi perbedaannya untuk metode pelaporannya, yang pertama adalah di menu input invoice impor ataupun ekspor. Di sini dia harus menambahkan dulu data PPE-nya, masukkan lagi data incoming-nya. Setelah itu kita proses nih, istilahnya proses matching kan datanya. Dari uang segini dialokasikan uangnya berapa, nomor dokumen yang mana, nomor referensinya yang mana gitu ya. Dan di sini memang sedikit ribet Bapak dan Ibu. Tapi di sini juga Bapak dan Ibu juga harus menyiapkan nih, ada yang harus di-upload atau enggak datanya dokumennya gitu misalkan. Berarti bisa langsung di sini. Tapi untuk tahapan ini juga ada kekurangannya, yaitu Bapak dan Ibu untuk data incoming ataupun outgoing-nya ini dia hanya bisa menarik data yang sudah menggunakan kode purpose code yang tervalidasi ya. Jadi data incoming ini cuma bisa menarik data yang ada di sini ya, incoming all atau incoming tanpa PPE yang sudah menggunakan kode purpose code. Nah, kalau misalkan itu Bapak Ibu ternyata purpose code-nya salah ataupun mungkin nggak lengkap atau mungkin bahkan sama sekali si pihak bayarnya nggak mau gitu ya pakai kode purpose code pada saat pembayaran. Tentunya kalau seperti itu untuk submenu yang ini tidak bisa digunakan. Nah, dari kami, dari tim coaching itu menyarankan Bapak Ibu menggunakan submenu yang ketiga. Jadi kita jumping dulu ya sebentar ke submenu yang ketiga, input invoice incoming ataupun input invoice outgoing. Nah, kalau di input invoice incoming ataupun outgoing, ini kami bebaskan Bapak dan Ibu, baik yang tidak menggunakan kode purpose code pada saat pembayaran atau yang sudah menggunakan kode purpose code itu harusnya muncul datanya di sini. Selama nomor rekeningnya itu sudah terverifikasi, akun simodisnya sudah disetujui, tentunya seperti itu. Pak, saya cek untuk transaksi saya ternyata incoming ataupun outgoing-nya ternyata masih ada yang belum muncul di menu input invoice incoming. Padahal tadi Bapak bilang
walaupun tidak menggunakan purpose code, dia akan muncul selama nomor rekeningnya sudah diinput. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti itu, Bapak dan Ibu tinggal mintakan saja MT103 kepada pihak bank. Nanti setelah mendapatkan MT103 itu, Bapak Ibu silahkan kirimkan MT103 tersebut ke pihak AO. Nanti AO akan menindaklanjuti dari bukti MT103 tersebut, kenapa transaksinya itu tidak tercapture di Simodis. Ya, karena untuk data incoming ataupun outgoing ada banyak hal kenapa tidak bisa tercapture ya. Mungkin karena adanya variasi nomor rekening ya. Ada di beberapa bank yang memang memungkinkan atau adanya beberapa variasi nomor rekening. Mungkin dari pihak Bapak dan Ibu selaku nasabah itu kan cuma tahu satu nomor rekening ya yang ada di buku tabungan tentunya. Tetapi ketika pihak bank melakukan transaksi ke luar negeri ataupun mungkin ke dalam negeri dari luar gitu ya, mereka menggunakan berbagai jenis variasi untuk menyesuaikan dengan bank-bank di luar negeri sana gitu ya. Karena contohnya itu kalau misalkan Bank Mandiri. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang nasabahnya Bank Mandiri, itu wajib menggunakan nomor rekening CIF. Ditambahkan nomor rekening CIF. Ya, jadi dia ada 2 nomor rekening yang tidak kita ketahui ibaratnya sebagai nasabah. Jadi Bapak Ibu minta dulu nih nomor rekening CIF kepada pihak Bank Mandiri. Ya, ini khusus Bank Mandiri aja. Nah, untuk bank-bank yang lain gimana Pak? Untuk bank-bank yang lain juga sama, ada beberapa yang seperti itu. Contohnya HSBC. HSBC itu ada banyak banget variasinya untuk nomor rekeningnya. Terkadang nomor variasi nomor rekening itu ada yang pakai strip, ada yang pakai spasi dan lain-lain. Sehingga tidak tercapture karena untuk pencarian data uang ini untuk nomor rekening itu strict ya Bapak Ibu harus sama persis, tidak boleh ada perbedaan ya. Kalau memang ada spasi ya berarti harus ditambahkan spasinya seperti itu. Solusinya bagaimana? Tambahkan nomor variasi rekening tersebut di Simodis ya. Oke, selanjutnya gimana cara untuk melakukan pelaporan di menu input invoice incoming. Nah, di menu input invoice incoming ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan pelaporan ya. Caranya kita gandakan tabnya dulu ya, atau duplikat tabnya, supaya memudahkan dalam pelaporannya. Kenapa harus digandakan? Karena kita harus melihat data uang, lalu dimatchingkan dengan data dokumen PPI-nya atau PPI-nya. Nah, kalau kita gandakan tab, ini langsung bisa kelihatan di sini. Nah, jadi satu kita buka PPEO, satu lagi kita buka input invoice incoming. Nah, di sini kita coba nih untuk melakukan pelaporan. Kita cari PPE yang memungkinkan untuk kita lakukan contoh pelaporan ya Bapak Ibu. Nah, kita cari yang seterusnya belum devisa match tentunya ya untuk pelaporan. Kita cari misalkan ini ada 14.000 nih transaksinya. Nah, untuk PB 543 gitu ya. Nah, kita mau laporkan misalkan ternyata transaksi uangnya itu adalah kita cari yang statusnya dengan tanpa PPE. Oh, ternyata dari 14.000 itu uang masuknya itu adalah di tanggal 22 September ya. Oke, 22 September kita cari, klik gitu ya. Kita cari tanggal 22 September, lalu kita lakukan koreksi pelaporannya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik aja segitiga atau panah hitam ini, nanti dia akan muncul nih 3 tabel baru di bawahnya. Nah, di sini dokumen ini no data. Ini artinya Bapak Ibu belum menggunakan kode purpose code. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik aja tanda plus. Ya, plus ini. Kalau misalkan tanda plusnya nggak muncul, coba di zoom out ya. Jangan di zoom in ya untuk browsernya supaya ininya muncul semua gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nomor dokumen kita isikan dengan nomor invoice yang ada di PPEO. Ya, atau PPO standing juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Kalau untuk pelaporan boleh pilih salah satu, mau pakai PPO atau PPO standing, silahkan sama aja. Sini kita tinggal copy nomor invoice-nya, taruh di sini, nilai alokasinya berapa. Nah, karena ini nilainya lebih besar dari nilai transaksinya ya, ini kan 14.000, berarti kita laporkan sesuai dengan nilai FOB-nya, misalkan 14.000 ya. Maaf kebanyakan nol. Nah, di sini nanti kita tinggal klik simpan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik simpan, itu berarti sebenarnya Bapak Ibu sudah selesai melakukan pelaporan. Seperti itu. Pak, ini kan uangnya ada banyak nih Pak, misalkan pembayarannya gelondongan nih Pak. Nah, dari 93.000 ini ternyata digunakan untuk beberapa invoice, gitu ya. Nah, yang pertama sudah kita laporkan nih, 14.000 kita simpan gitu ya. Nah, ini karena saya pakai akun viewer ya, tidak bisa nge-save ya Bapak Ibu.
Nah, di sini Bapak Ibu kalau sudah disimpan, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus lagi. Nanti dia akan muncul satu baris lagi di bawahnya. Kita masukkan nomor dokumen ini, nomor dokumen di row selanjutnya itu dengan nomor invoice yang lainnya tentunya sesuai dengan pembayarannya. Misalkan yang pembayaran kedua adalah untuk invoice ini, gitu ya. Tinggal masukkan nomor invoice yang kedua, gitu ya, di row kedua. Jangan ada spasi di belakangnya. Nilai alokasinya berapa? Setelah dikurangi 14.000, ya, untuk row pertama. Di sini karena transaksi 129.000, berarti dia sisanya aja. Ya, Bapak Ibu mungkin 85.000 gitu ya. Untuk row yang kedua ini ya, Bapak Ibu. Mohon diingat-ingat ya. Nanti kita tinggal simpan seperti itu. Jadi untuk pembayaran yang gelondongan ini bisa dilakukan. Nah, contohnya itu kasusnya seperti ini. Di sini ada transaksi 1.800.000 dan digunakan untuk 12 transaksi invoice ya, Bapak Ibu. Masing-masing beda-beda nih nilai invoice-nya. Ini bisa dilakukan. Nanti Bapak Ibu tinggal klik lagi tanda plus. Nah, di sini kan totalnya masih 1,78 ya. Nah, sedangkan uang masuknya ini adalah 1,86. Jadi Bapak Ibu kalau mau tambahkan lagi bisa. Melakukan laporan, tinggal tambahkan saja. Misalkan 30.000 ya. Selama total dari nilai alokasi ini tidak boleh lebih besar dari nilai incoming. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah disimpan, Bapak Ibu bisa cek kemudian hasilnya itu berhasil atau enggak terlapornya itu 2 hari maksimal ya. Bapak Ibu cek di bagian data PPL, nanti kita cek nih untuk PPE yang tadi kita input gitu ya, 5403 sama yang bawahnya. Nah, tadi yang kita input itu dia harusnya muncul di sini datanya. Sesuai dengan nilai yang kita masukkan, jumlah transaksinya berapa. Kalau satu kali pembayaran ya berarti satu pilihannya. Selanjutnya, nanti dia di sini akan berubah menjadi devisa match. Seperti itu. Lalu Pak, bagaimana kalau misalkan ternyata ada yang pembayarannya 2 kali atau bertahap? Ya. Contohnya mungkin transaksinya besar nih Pak. Misalkan transaksinya yang kayak tadi nih Pak, 129. Ini pembayarannya 2 kali misalkan. Yang pertama itu di 93.000 misalkan gitu ya pembayarannya, lalu pembayaran keduanya itu ternyata dilakukan di tanggal 25 Juli gitu ya. Mungkin DP gitu ya, 25 Juli ini DP. Nah, selanjutnya di September. Caranya bagaimana? Nah, ini kita tinggal sama nomor invoice-nya kita copy, Ctrl C, masukkan di sini ya, tanda plusnya kita klik, masukkan di sini, nilai alokasinya 93.000 misalkan. Lalu pembayaran kedua dari transaksi 80.000 ini kita masukkan lagi. Nomor dokumennya gimana Pak? Nomor dokumennya sama. Ya. Nomor dokumennya ini sama. Karena dia 2 kali pembayaran. Nilainya berapa? Tinggal disesuaikan. Kita nggak mungkin pakai 80.000 kan semuanya gitu ya. Padahal kan transaksinya cuma 129. Oke, mungkin kita gunakan sekitar 30.000 gitu ya. Nah, secara total kan sudah 123 ribuan ya. Selama selisihnya itu tidak lebih dari 50 juta untuk ekspor, maka dia akan langsung matching datanya. Ya, kita tunggu prosesnya itu maksimal 2 hari kalender ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya misalkan Bapak Ibu mau kerjakan itu menggunakan Excel ya untuk pelaporannya di sini. Ini juga bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal checklist gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh opsi dari saya, Bapak Ibu boleh isi satu data dulu di sini sebagai panduan datanya atau mau langsung ke Excel seperti itu. Nah, seandainya misalkan Bapak Ibu mau isi gitu ya, pertama ya udah kita isi dulu nih satu data 15.000 misalkan gitu ya. Kita simpan. Setelah itu baru kita pakai Excel ya. Kita klik proses pilih data lalu download data. Nah, setelah download data nanti kita akan mendownload file Excel tersebut. Nah, sini kita bisa melakukan pelaporannya menggunakan Excel. Caranya, bentar, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sini saya coba enable dulu Excelnya. Lalu di sini coba tarik dulu ya nomor referensinya. Kita menggunakan yang 8196 ya Bapak Ibu. Oke, nomor dokumennya yang ini yang tadi kita sudah input gitu ya pertama kali, terus nilainya 15.000. Ketika download harusnya ada datanya ya di Excelnya. Di sini saya coba stop sharing, saya coba ganti sharingnya.
ke Excel-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan Excel-nya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan ternyata pembayaran itu untuk beberapa invoice, nanti untuk ID ini Bapak Ibu cukup isikan dengan angka 0. Ya. Pokoknya selanjutnya itu seberapa banyaknya data isinya dengan angka 0 untuk row selanjutnya. Kalau nomor referensi ini Bapak Ibu tinggal copy paste isi di sini. Karena kita menggunakan satu nomor pembayaran yang sama. Nomor dokumen tinggal disesuaikan dengan nomor dokumen realnya. Ya. Begitu juga untuk nilai alokasinya, kita sesuaikan dengan nilai aslinya. Nah, jadi secara data Bapak Ibu cukup edit bagian kolom C dan juga kolom D-nya aja. Nomor referensi tinggal di copy paste, ID juga kalau misalkan Bapak Ibu sudah isi gitu ya di awal, maka dia akan diisi dengan angka 0 untuk row selanjutnya. Tapi misalkan Bapak Ibu untuk awal itu nggak diisi gitu ya, berarti ID-nya ini nanti diisi dengan angka 000 4 kali. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ID-nya belum ada ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik simpan sesuai dengan formatnya, lalu Bapak Ibu tinggal upload di halaman Simodis yang tadi. Ya, sini kita cek listnya jangan lupa, terus pilih upload data yang tadi. Nanti dia akan langsung mengupdate di sininya. Kalau misalnya tadi 5 row ya berarti sini nanti ada 5 row seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke submenu yang kedua, input invoice PPE. Nah, kalau di input invoice PPE ini kebalikannya caranya dari yang tadi. Kalau yang tadi kita cari uangnya, baru kita samakan dengan invoice yang ada di PPI-nya. Nah, kalau di input invoice PPE ini kebalikannya. Di sini kita cari dari input invoice PEB-nya atau PPI-nya, kita cari yang mau dilaporkan. Ternyata pada saat pembayaran itu nomor invoice-nya itu beda gitu ya. Makanya misalkan Bapak Ibu di invoice pertama itu karena belum keluar nomor invoice-nya pakainya nomor PO ya, nomor kontrak ya di situnya. Lalu pada saat pembayaran sudah keluar tuh invoice yang finalnya. Nah, otomatis nggak bakal sinkron kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kejadian seperti itu, Bapak Ibu bisa edit di menu input invoice PPE. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal cari di pembayarannya, lalu cari nomor dokumennya. Sini kita copy ya. Lalu kita sama nih bagian kita tadi, klik aja segitiga atau harapan hitam ini, klik edit ya, di edit ya, jangan diklik delete ya Bapak Ibu. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi cuma diedit nomor invoice-nya, lalu klik simpan. Sudah sesimpel itu kalau digunakan input invoice PPE. Jadi kalau untuk yang DHE/SDA itu kenapa hanya bisa di input invoice PPE? Karena sesuai dengan peraturan mereka hanya bisa melakukan pelaporan kalau uang itu masuk di rekening khusus. Ya, jadi kalau misalkan yang SDA, ngeceknya bukan di incoming out, tapi ngeceknya di incoming rekening khusus LLD5, seperti itu. Nah, ini kebetulan perusahaannya tidak ada ekspor SDA ya Bapak Ibu, jadi tidak ada datanya. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan ternyata pembayarannya 2 kali untuk invoice PPI tersebut? Nah, kalau misalkan lebih dari 2 kali, untuk Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada pihak bank. Ya, kalau misalkan ingin menggunakan 2 invoice tersebut. Jadi pihak bank lah yang akan melakukan pelaporannya di LLD5-nya untuk yang DHE SDA. Oke, kita lanjut ke menu yang selanjutnya yaitu menu input penerima DHE. Untuk input penerima DHE ini sebenarnya adalah submenu yang mungkin jarang atau mungkin bahkan tidak akan digunakan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena di input penerima DHE atau input pembayar DPI ini baru akan digunakan kalau ada kasusnya, misalkan ada perusahaan A yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan juga impor, tetapi tidak punya license, ya. Nah, dia pinjam license perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, pada saat penerimaan uang ataupun pembayaran itu langsung digunakan dari rekening si perusahaan A ini. Nah, secara otomatis sistem Simodis tidak akan bisa mengcapture pelaporan penerimaan uangnya karena uangnya ini masuk di perusahaan A ya. Sedangkan dokumen PPE atau PPI-nya itu adanya di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, solusinya adalah mendaftarkan si perusahaan A tersebut
ke aplikasi Simodis, yaitu dengan cara di input penerima DHE atau input pembayar DPI. Nanti di input pembayar DHE ataupun DPI ini, Bapak Ibu akan diminta untuk mencari data PPE atau PPI yang ingin dilaporkan bahwa penerimaannya itu memang oleh si perusahaan A tersebut ya. Jadi perusahaan A itu nanti akan diberikan akses oleh Bank Indonesia untuk melaporkan terkait PPE atau PPI yang memang penerimaan DHE ataupun pembayarannya diterima oleh mereka. Nah, nanti Bapak Ibu harus dipersiapkan juga tuh data-datanya, seperti NPWP, nama perusahaan, tanggal pembayaran, nilai invoice-nya, terus kontraknya tentunya. Itu yang paling penting ya. Kalau Bapak Ibu ada kerjasama nih dengan si perusahaan A untuk melakukan kegiatan ekspor ataupun impornya. Selanjutnya adalah bagian perubahan data PPE. Nah, untuk perubahan data PPE ini gunanya adalah untuk merubah tanggal jatuh tempo yang standar 3 bulan dirubah menjadi sesuai dengan kontrak ya. Jadi kan kalau misalkan di ketentuan tadi juga sudah disampaikan, Bapak Ibu bisa mengajukan pemunduran jatuh tempo kalau misalkan ada kontraknya atau statement letter dari pihak buyer ataupun suppliernya. Yang penting dokumen resmi yang menginformasikan bahwa misalkan pembayarannya telat nih gara-gara pandemi atau mungkin gara-gara perang gitu ya. Saya ajukan pemunduran jatuh tempo sampai setahun kemudian, 5 tahun kemudian. Kita tidak ada batasannya selama itu di suratnya atau dokumen resmi tersebut dicantumkan berapa lama gitu ya transaksi pembayarannya akan dilakukan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cari PEB-nya. Setelah itu mulai proses data di bagian bawah. Nanti di bagian mulai proses data ya, setelah kita klik ini, data yang kita checklist ini dia akan langsung tercapture di bagian bawah dan Bapak Ibu cuma ganti tanggal jatuh temponya yang barunya aja. Ya, cukup bagian ini aja. Kalau misalkan satu supplier ataupun bayarnya sama, Pak, kasusnya sama, ya Bapak Ibu tinggal checklist juga nih, yang mana PEB-nya yang ternyata sama suppliernya ataupun bayarnya yang pembayarannya mungkin 180 hari ataupun 120 hari ya Bapak Ibu. Supaya tidak terkena suatu teguran dari BI gitu ya. Bapak Ibu bisa mundurin. Nanti tinggal edit nomor tanggal jatuh temponya. Setelah itu Bapak Ibu akan diminta dokumen resminya mana ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih nih dokumen kontrak atau bukan dokumen kontrak yang ingin dilampirkan dokumennya ya. Nanti tinggal pilih checklist atau enggak, upload dokumennya, lalu klik ajukan perubahan tanggal. Kalau sudah diklik ajukan perubahan tanggal, Bapak Ibu silakan informasikan ke AOI masing-masing untuk menceritakan ya, minimal menceritakan di emailnya. Bapak Ibu sudah melakukan perubahan data jatuh tempo untuk PEB nomor sekian 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 sesuai dengan statement letter dari buyer ataupun mungkin tidak ada kontraknya gitu ya. Informasi seperti itu di emailnya. Untuk dokumennya tidak perlu diupload di email ya. Cukup informasikan saja. Untuk dokumen sudah saya upload di Simodis gitu aja. Nanti AO akan mengecek dokumen tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal informasiin apakah ada dokumen yang kurang atau enggak gitu ya dari dokumen yang Bapak Ibu sudah submit di sini. Selanjutnya adalah sudah ya, sudah dokumen. Selanjutnya adalah dokumen pendukung PPE. Nah, untuk dokumen pendukung PPE ini Bapak Ibu berarti upload dokumen pendukung atau dokumen tambahan terkait transaksi ekspor atau impornya. Contohnya misalkan ternyata DHE-nya itu tidak ada uangnya karena barang NCV atau barang reekspor gitu ya. Atau mungkin ternyata pada saat pengiriman barang gitu ya, barangnya ada yang rusak. Otomatis kan Bapak Ibu nggak mau bayar full gitu ya. Dari pihak buyer nggak mau bayar full nih. Atau mungkin dari sisi importir gitu ya. Saya nggak mau bayar full gitu ya. Saya cuma mau bayar sesuai dengan barang yang kualitasnya bagus saja. Nah, itu kan pasti ada selisihnya tuh. Nah, selisihnya itu Bapak Ibu bisa jelaskan berdasarkan dokumen. Entah dari statement letter, atau mungkin surat surveyor, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu tinggal upload di sini, cari PEB-nya atau PIB-nya, klik di sini di ikonnya ya di sini, lalu pilih dokumen apa yang ingin diupload. Ya, performa invoice, purchasing, rekening koran dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan nggak ada pilihannya yang lain-lain aja. Terus yang upload sekali upload itu 25 mega ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau upload berkali-kali bisa. Yang penting sekali upload itu maksimalnya 20 mega. Kalau sudah diklik simpan, setelah disimpan informasiin ke AO. Saya sudah upload dokumen pendukung untuk PPN nomor sekian dikarenakan bla 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 bla. Tolong diceritakan di body emailnya supaya AO-nya mudah ketika mengajukan dokumen tersebut ke pejabat pemudusnya.
Lalu bagaimana Pak ternyata, dokumen ini untuk beberapa, transaksi invoice atau PEB gitu ya, Bapak Ibu tinggal checklist seperti ini, pilihnya di bagian bawah, jangan di icon foldernya lagi ya, seperti itu. Sama juga tinggal diklik tanda plus, pilih dokumennya apa yang mau di-upload, simpan dan juga simpan. Jangan lupa di-screenshot ya Bapak Ibu kalau sudah upload dokumen, sebagai bukti Bapak Ibu juga sudah melakukan pelaporan. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk pemaparan untuk fungsi-fungsi menu yang ada di aplikasi Simodis dan juga cara pelaporannya. Selanjutnya di sini juga ada informasi terkait statistik, ini grafik aja. Lalu di sini adalah audit trail, ini fungsinya untuk melihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh user S1, S2 ataupun S3. Ini bisa kelihatan di sini data-datanya. Lalu di bawahnya lagi adalah upload trail. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat dokumen apa saja yang sudah di-upload di aplikasi Simodisnya. Dan ini juga bisa langsung diunduh lagi ya Bapak Ibu kalau misalkan butuh dokumen tersebut. Baik, demikian untuk pemaparan tutorial aplikasi Simodisnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan.